Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Deep Institute dimanapun Anda berada. Apakah Anda pemain game online? Game online hari ini semakin diminati mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sejak pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun, pemain game online semakin banyak di Indonesia. Ya, hal tersebut karena pada saat pandemi COVID-19 ada aturan protokol kesehatan yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan dilarang berkumpul di keramaian. Yang pada akhirnya banyak di antara kita menghabiskan waktu di rumah, mendownload aplikasi game online di handphone. Pertanyaannya, apakah game berbahaya? Sebenarnya, game tidak berbahaya, asalkan dimainkan sewajarnya. Namun, jika kamu bermain game online terus-menerus hingga lupa waktu, maka itu merupakan masalah. Apa masalahnya? Pertama, apakah game online bisa membuat kita kecanduan? Kedua, apakah game online bisa mendekatkan kita pada perjudian? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecanduan berasal dari kata candu, yang berarti sesuatu yang menjadi kegemaran dan membuat orang ketagihan. Maka kecanduan adalah ketagihan, ketergantungan, atau kejangkitan pada satu kegemaran yang berlebihan. Dilansir dari laman Mayo Clinic, bermain game online itu dapat menimbulkan gairah atau kepuasan yang berlebihan. Kondisi ini terjadi karena adanya pelepasan dopamin di otak, yakni hormon yang merangsang perasaan senang ketika seseorang mencapai kesuksesan atau kemenangan. Dopamin juga membantu mempertahankan minat dan perhatian seseorang. Pelepasan hormon dopamin inilah yang nantinya bisa memicu seseorang untuk bermain game terus-menerus, seperti halnya kecanduan alkohol atau obat-obatan. Jika penyakit mental ini dibiarkan, pelepasan dopamin akan semakin banyak. Hal ini tentu menimbulkan efek kecanduan yang semakin parah. WHO telah menetapkan kecanduan game online atau game disorder ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Disease sebagai penyakit gangguan mental atau mental disorder. Dalam versi terbaru ICD-11, WHO menyebutkan bahwa kecanduan game merupakan disorder due to addictive behavior atau gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kemudian, judi. Dalam jurnal Asriyadi yang berjudul Analisis Kecanduan Judi Online, studi pada siswa SMA KA Nas Mandai Maros, Kabupaten Maros tahun 2020. Dalam latar belakang jurnal tersebut, dia menerangkan penelitian yang dilakukan oleh Risnawati, Prakoso, dan Prihartini tahun 2015 yang mengemukakan pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi online di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet, baik komputer, notebook, atau gadget. Salah satu situs untuk mengakses permainan judi online adalah Domino 99 atau QQ, poker online, dan judi bola online. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiansa tahun 2016 mengatakan bahwa ada 26 orang yang bermain 7 kali dalam seminggu dari 75 responden. Ini menunjukkan banyaknya siswa yang bermain judi online. Awalnya, remaja hanya sesekali mengikuti permainan judi online. Namun lama-kelamaan, remaja akan kecanduan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo tahun 2013 bahwa dampak yang muncul dan disadari oleh para pelaku judi online ini antara lain mereka menjadi ketagihan,
dan ingin terus-menerus bermain judi online. Selain itu, ada juga yang merasa bahwa karena keseringannya bermain judi online yang mengacu pada pertandingan hingga pagi hari, maka bagi mereka hal tersebut mengganggu aktivitas bekerja dan belajarnya. Bahkan selain itu, masalah ekonomi pun muncul ketika kalah, juga menjadi dampak yang secara langsung dirasakan oleh para pemain judi online. Sahabat Deep, dimanapun Anda berada, Korea Selatan, dilansir dari laman sindonews.com, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan undang-undang soal game. Pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian khusus untuk setiap game. Karenanya akhir ini Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang membuat industri game lebih sehat. Seperti yang dilansir dari laman PVP Live, dengan undang-undang tersebut, pembuatan dan pendistribusian program jahat tanpa seizin studio game dan ketentuan berlaku akan dianggap ilegal. Undang-undang ini mencakup berbagai program lain yang dilarang oleh ketentuan yang ada. Bagi yang melanggar, akan dihukum penjara selama 5 tahun atau denda sekitar 43.000 US dollar. Operasi pemblokiran dimulai dari game Facebook dan berlanjut ke blokir total ke semua game yang tersedia di berbagai jejaring sosial populer lainnya. Bahkan kabar terbaru mengutip dari laman republika.co.id tahun 2020 ini, pemerintah Korea Selatan telah meminta Apple dan Google untuk menghapus game Play to Earn atau penghasil uang dan memblokir rilis game baru. P2E melibatkan pemain yang mendapatkan hadiah uang kripto dan token NFT yang tidak dapat ditukarkan dari bermain game. Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Tetapi dari berita dan informasi yang saya cari sampai hari ini, pemerintah belum ada melakukan pemblokiran terhadap game online yang dianggap masyarakat bermasalah di Indonesia. Sahabat Deep Institute dimanapun Anda berada, bahwa para orang tua perlu mengawasi anaknya dalam bermain game online. Batasi penggunaan gadget pada anak hingga anak dapat terhindar dari kecanduan game online. Untuk pelaku judi online, segeralah berhenti, karena judi online itu termasuk dalam tindak pidana cybercrime yang sanksi hukumnya diatur dalam Undang-Undang ITE. Kemudian bijaklah dalam bermain game online, sehingga tidak terjebak dalam kecanduan game online itu sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.